nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat beserta salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih sampai pada faedah yang pertama setelah kita membahas dari biografi daripada Al-Imam Abu Zaid Al-Qayrawan. Maka kita sampai pada tema yang disebutkan oleh penulis, yaitu apa? Al-manhaju ahli sunnati wal jama'ati fil aqidah ittiba'ul kitab was sunnah. Bahwasanya apa? Manhaj ya, metode beragama yang paling mendasar daripada ahli sunnati wal jama'ah dalam masalah akidah itu adalah mengikuti Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafis salih, di atas pemahaman para salafun as-salih. Penulis menyebut, pensyarah di sini menyebutkan, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau mengatakan aqidatu ahli sunnati wal jama'ati mabniyatun ala ad-dalili min kitabillahi azza wa jalla wa sunnah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi as-sahabatu al-kiram wa ardahum radhiyallahu wa ardahum. Bahwasanya akidah ahlus sunnati wal jamaah itu mabniyah, dia dibangun di atas dalil. Dia dibangun di atas dalil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah berada di atasnya para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum wa ardhahum. Jadi ini prinsip dasar yang pertama daripada ahlus sunnati wal jamaah. Bahwasanya dasar-dasar daripada akidah mereka, yaitu sumbernya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafun salih. Mengikuti dalil. Dan ini manhaj dalam kita beragama. Manhaj dalam kita beragama adalah apa? Kembali kepada dalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan mana bukti, mana hujjah kalian, mana dalil kalian, jika kalian orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Begitu juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya agama ini dibangun di atas dalil. Agama ini dibangun di atas dalil, dan perkara yang paling mendasar daripada agama adalah apa? Akidah. Maka dia harus dibangun di atas dalil. Dia harus dibangun di atas dalil. Tidak sebagaimana orang-orang yang mengikuti akal. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mereka menganggap bahwasanya kebenaran mutlak itu ada pada akal mereka. Kebenaran mutlak ada pada akal mereka. Sehingga ketika ada dalil yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka menolak dalil tersebut. Kalau tidak menolaknya, maka mereka mentakwilnya. Ya. Mereka apa? Kalau tidak bisa, mereka mentakwil, kalau tidak bisa ditolak. Pertama ditakwil dulu. Kalau tidak bisa ditakwil, ditolak. Itu prinsip daripada orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dan akal. Ya, hawa nafsu dan akal. Kita harus sadari betul bahwasanya akidah ahlus sunnati wal jamaah dibangun di atas dalil. Karena ketika kita berbicara tentang akidah, maka kita berbicara tentang perkara-perkara yang sifatnya ghaibiyah. Banyak sifatnya ghaib. Hanya membutuhkan kepada apa? Keyakinan. Membutuhkan kepada keyakinan. Ya, misal seperti sifat-sifat Allah, zat Allah tabaraka wa taala, atau berkaitan dengan malaikat. Ya kan? Berkaitan dengan kabar-kabar yang ada di masa lampau. Ini akidah. Dan sebagainya, ataupun yang ada di masa depan, berkaitan dengan surga dan neraka. Maka ini perkara yang ghaibiyah. Sehingga kita dalam
sumber dalam berakidah kita adalah kembali kepada kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus salih. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itulah Alkitab Al-Qur'an yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka itu beriman dengan perkara yang ghaib. Beriman itu, ya, beriman dengan perkara yang ghaib itu mengedepankan apa? Mengedepankan hati, bukan mengedepankan akal dan hawa nafsu. Bukan mengedepankan akal dan hawa nafsu. Jadi para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka aqidatu ahli sunnati wal jamaah mabniyatun 'ala ad-dalil min kitabillah 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana 'alaihi as-sahabatul kiram wa ardahum. Bahwasanya akidah ahlus sunnati wal jamaah itu dibangun di atas dalil daripada kitabullah 'azza wa jalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah berada di atasnya para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Yang pertama sebagaimana ayat yang kita sudah bacakan kepada antum, ittabi'u ma anzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian. Yang diturunkan kepada kalian apa? Dalil Al-Quran, As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min rabbikum, daripada Rabb kalian, wala tattabi'u min dunih awliya, dan janganlah mengikuti, ya, selain daripadanya, ya, yang sebagai penolong bagi kalian. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu mengingat. Begitu juga Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikuti jalan tersebut. Ya, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, yang akan memecah belah kalian daripada jalan yang lurus ini. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah wasiat dari Allah kepada kalian yang dengannya kalian akan mendapatkan ketakwaan. Ketakwaan. Bagaimana dalil-dalil menunjukkan wajibnya kita mengikuti apa? Alkitab was sunnah. Subhanallah, panas ya. Kalian rasa panas ya? Anda dari tadi haus tolen ya. Baik para ikhwah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, maupun para akhwat. Begitu juga dalil menunjukkan sebagaimana Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti huda, petunjuk, ya, huda yaitu petunjukku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk yang dimaksud di sini apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafun salih. Ini petunjuk. Ini petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Tidak ada sebuah ketakutan bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Artinya di sini apa? Jalan kebahagiaan kita, jalan keberuntungan kita, kesuksesan kita di dunia dan di akhirat itu diukur dengan kita kembali kepada apa? Petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kepada apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran kebahagiaan. Ini ukuran kesuksesan. Jadi ukuran kesuksesan itu bukan dengan kita memiliki banyak harta, banyak istri, banyak mobil, ataupun banyak anak. Enggak. Itu bukan ukuran sukses. Tapi sukses yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan akal kita, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafun salih. Di atas pemahaman salafun salih. Ya, kemudian Allah juga berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, dia tidak akan sesat selamanya. Dia tidak akan sesat. Jadi orang yang kembali kepada kitab Allah dan sunnah, maka dia tidak akan pernah sesat.
Dia tidak akan pernah sesat. Kalau orang tidak pernah sesat, berarti jalannya lurus, mustaqim. Dan ini tafsir daripada apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas shiratal mustaqim." Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan Al-Qur'an. Jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan jalan hawa nafsu, bukan jalan akal kita, bukan perasaan kita. Bukan. Tapi apa? Jalan Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman salafun salih. Ya, jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di atas pemahaman salafun salih. Maka fala yadhillu, dia tidak akan sesat selamanya. Dia tidak akan sesat selamanya. Wala yashqa, dan dia tidak akan mendapatkan, orang bilang kesedihan ataupun kesulitan dan sebagainya, dengan segala jenisnya. Begitu juga Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Allah tabaraka wa taala berfirman, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan juga tidak layak bagi seorang mukminah apabila Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sesuatu, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, ya, perkara ayyakuna lahumul khiyarah, mereka kemudian memiliki pilihan-pilihan yang lain, tidak layak. Jadi orang yang beriman tuh, ketika sudah datang dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak ada pilihan yang ketiga bagi mereka. Tidak ada pilihan yang ketiga bagi mereka. Itu prinsip beragama seorang mukmin, seorang mukminah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan sesuatu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan sesuatu, sudah hak, sudah jelas bagi dia, maka ucapan yang keluar dari lisannya adalah sami'na wa ata'na. Tidak ada yang lain. Tidak ada timbang-timbang dulu. Tapi ustadz itu katakan begitu, ulama itu katakan begitu. Tidak ada. Yang ada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi salafus salih, maka dia akan mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan yang ketiga bagi mereka. Tidak ada pilihan yang ketiga bagi mereka. Begitu juga tidak ada pilihan yang ketiga itu, tidak ada pilihan mengikuti perasaan mereka. Tidak ada. Karena kadang-kadang orang itu beragama mengikut perasaannya. Ada orang beragama ikut akalnya. Ada orang beragama ikut hawa nafsunya. Kalau orang beragama mengikuti perasaan itu banyak terjadi pada para wanita. Itu terjadi pada para wanita. Ya, terjadi pada para wanita. Itu kebanyakan terjadi. Ya, orang mengikuti akal dan hawa nafsunya. Ini terjadi kepada ahli bid'ah dan yang semisal daripada mereka. Bagi para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mukmin maupun mukminah, ketika Allah telah memutuskan sesuatu, tidak ada pilihan yang lain ketiga. Tidak ada pilihan yang ketiga. Yang ada dia cuma mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Makanya kita dapatkan bagaimana para sahabat, para sahabiyah, tidak ada sedikit pun bantahan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah dan Rasul sudah memutuskan sesuatu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Karena mereka sadar betul itulah jalan kebahagiaan mereka, jalan keberuntungan mereka. Sadar betul para sahabat dan para sahabiyah. Sadar betul. Sahabat diputuskan sesuatu, disuruh berjihad, berangkat jihad. Disuruh nuntut ilmu, nuntut ilmu. Para sahabat, para sahabiyah sama. Sikap taat dan tunduk mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga mereka dijadikan umat terbaik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijadikan rekomendasi, dijadikan ukuran kebahagiaan dalam hidup kita. Itu lihat kepada mereka, karena mereka orang yang sudah sukses dalam mengarungi kehidupan ini. Sukses di dunia mereka, sukses di akhirat mereka. Sukses di akhirat mereka. Makanya di prinsip
Prinsip dasar kita beragama ini dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yang harus kita pegang teguh, kita pegang erat. Ketika kita berpaling daripada Alkitab dan Sunnah, maka kita akan sama seperti apa yang dikatakan oleh para salafun as-salih. Salafun as-salih sebagaimana yang dalam kitab Al-I'tisam. Dalam kitab Al-I'tisam disebutkan athar-athar daripada salaf. Mereka menyebutkan apa? Berkaitan dengan orang yang mereka itu memiliki ahlul ahwa, ayatuhumul ahadith. Mereka memiliki permasalahan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ima disebabkan karena hawa nafsu mereka, ima disebabkan karena mereka mengikuti akal ataupun perasaan mereka, ataupun mereka mengikuti person-person, pribadi-pribadi yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya masalah dengan hadis dan asar-asar. Kemudian mereka berpaling daripada hadis, mereka berpaling daripada sunnah Nabi SAW, mengikuti rahyu mereka, mengikuti akal mereka. Maka apa kata para salafun salih? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini kalau berpaling daripada Alkitab dan sunnah Nabi SAW. Makanya sekali lagi, prinsip dasar kita dalam beragama yang pertama itu dalil Alkitab was sunnah. Terutama dalam masalah akidah ini. Dalam masalah akidah. Jadi kalau Allah sudah putuskan sesuatu, sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sahabiyah menghadapi syariat Allah, sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Sahabiyah. Sehingga mereka mereka dijadikan umat terbaik, mereka dijadikan teladan. Mereka dijadikan teladan. Mereka menjadi sumber keamanan dan ketentraman jiwa para sahabat Nabi SAW. Para sahabat dengan syariat Allah, sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang durhaka, jadi orang yang ketika sudah ada putusan dari Allah, sudah ada putusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas penjelasan ataupun pemahaman daripada salafun salih, kemudian dia ada punya pilihan yang ketiga, dia dianggap ya'sillah, durhaka kepada Allah. Jadi orang ini dianggap durhaka. Sama seperti Anda memberikan contoh kemarin. Ada orang berkaitan dengan masalah musik. Dalil Al-Quran sudah jelas, dalil sunnah sudah jelas, perkataan sahabat sudah jelas, ijma', kesepakatan, ulama 4 mazhab sudah jelas. Apa dia kata? Tapi ada ulama yang menghalalkan berkaitan dengan alat musik. Tapi ada ulama yang menghalalkan. Ulama bukan dalil. Ulama bukan hujjah. Yang menjadi hujjah adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Beragama kita ini. Ya, ini yang menjadi dalil. Ketika orang ini dia berpaling daripada dalil Al-Quran dan Sunnah yang sudah jelas bagi dia, maka dia dianggap sesat. Dia dianggap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba sekarang kalau ada bapak kita, ibu kita ngomong dengan sesuatu, memutuskan sesuatu itu baik. Dan tidak bertentangan dengan apa? Kebaikan yang dipahami oleh masyarakat atau kebaikan yang dipahami oleh Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita bilang, tapi saya ikut itu aja. Kita bantah ucapan orang tua kita, lalu kita ikut ucapan orang lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun bertentangan dengan kebaikan. Arif. Apa yang terjadi? Kita dianggap durhaka benda pada orang tua. Kita dianggap durhaka? Naam, dianggap durhaka. Apalagi kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengedepankan persons ataupun mengedepankan individu. Perkataan daripada individu melebihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk kategori durhaka. Maka Allah berfirman apa? Faqad dhalla dhalalan mubina. Orang ini dia sudah sesat dengan kesesatan yang begitu nyata.
Ini uslub dasar, perkara yang mendasar dalam kita beragama, mengikuti dalil Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kemudian juga berfirman, saya minum lagi ya. Agak segar tuh. Ada tenggorokan kering kan? Jadi, ikhwan, Allah juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang Rasul telah datang dengannya, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripadanya, maka berhentilah. Wattaqullah, innallaha syadidul iqab. Bertakwa pada Allah, takutlah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Allah sangat keras hukumannya. Jadi, ikhwan, Allah tabaraka wa ta'ala suruh kita takut nih. Takut terhadap apa? Menyelisihi Allah dan Rasul. Menyelisihi Rasul dalam putusan-putusan yang telah diputuskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita takut nih. Dan Allah memberikan peringatan nih. Yaitu apa? Allah peringatkan ya bahwasanya innallaha syadidul iqab. Allah sangat keras hukumannya. Allah sangat keras hukumannya. Durhaka sama orang tua aja keras hukumannya, apalagi durhaka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul bersabda apa? Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak beriman salah seorang daripada kalian hingga aku lebih dicintai olehnya lebih daripada bapaknya, anaknya dan manusia secara keseluruhan. Manusia secara keseluruhan. Artinya di sini apa? Tidak boleh itu kita kedepankan seorang pun atas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika seorang mengedepankan manusia melebihi Allah dan Rasulnya, ketika sudah jelas dalil Al-Quran dan Sunnah, lalu dia kedepankan perkataan manusia, maka dia dikatakan tidak beriman. Dua di sini. Tidak beriman yang dimaksud di sini adalah tidak sempurna keimanan. Yang kedua adalah hilang keimanannya, menafikan iman. Artinya tidak ada keimanan dalam dirinya sama sekali. Dua hal ini yang difahami oleh para ulama, dan itu disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Id dalam apa? Syarah Arba'in An-Nawawi. Jadi ada dua makna daripada tidak beriman salah seorang daripada kalian hingga aku aku lebih dicintainya daripada anaknya, bapaknya, anaknya maupun manusia seluruh. Ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah tidak sempurna iman. Makna yang kedua, hilang keimanannya. Artinya dia dianggap tidak beriman. Ini subhanallah, ancaman yang keras ini. Ya. Baik para ikhwah ini rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalil yang menunjukkan kita wajibnya kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah. Bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti ada seorang daripada kalian yang hidup. Yang dia hidup kemudian setelah aku tiada. Ba'di. Kemudian dia akan melihat pertentangan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian menapaki sunnahku dan sunnah al-khulafa al-mahdiyyin. Sunnah khulafa al-mahdiyyin. Yaitu yang mendapatkan petunjuk ar-rasyidin. Tamassaku biha. Kemudian Rasul mengatakan berpegang teguh dengannya. Rasul menggunakan biha, bukan bihima. Kan ada dua objek di sini, sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi kemudian setelah itu Rasul mengatakan biha, bukan bihima. Maka para ulama menjelaskan apa? Kenapa? Karena mengikuti sahabat sudah pasti mengikuti sunnah. Sudah pasti mengikuti sunnah. Orang mengikuti sahabat, pemahaman sahabat, sudah pasti dia dijamin pemahamannya. Dijamin
keyakinan, dijamin cara beragamanya, berarti dia sudah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan biha, cukup satu aja, bukan dua. Bihima, ikut kepada keduanya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahwasanya apa? Di sini menunjukkan kepada satu kesatuan ya. Bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat itu satu kesatuan. Yang mana tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Seorang cuma mengikuti dalil, tidak mau mengikuti sunnah, mengikuti hadis, dia tidak mau memahami hadis itu dengan pemahaman salafun salih, maka dia tidak dianggap mengikuti sunnah. Dia tidak dianggap mengikuti sunnah. Di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah dalam banyak Al-Quran. Allah dalam banyak Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita memahami ataupun beragama ataupun beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka itu sudah beriman sebagaimana apa yang kalian telah beriman dengannya, baru mereka dianggap mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk di sini apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminu kama amanan nas. Berimanlah sebagaimana berimannya manusia. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nas di sini apa? As-sahabah. Adalah sahabat. Baik para ikhwah maupun para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi kalian segala perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang baru dalam urusan ini. Urusan apa? Urusan din. Urusan agama ini. Urusan agama ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di dalam Sahih Bukhari, jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Begitu juga Imam Abu Daud dan selain daripada keduanya. Dan hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa tuh orang-orang yang tidak mau masuk surga? Maka kemudian Rasul bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, maka dia tidak mau masuk surga. Mentaati Rasul dengan apa? Dengan apa? Mengikuti sabda-sabda beliau, menjalankan perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau. Dan di antara perintah beliau apa? Mengikuti sunnah beliau, mengikuti sunnah para sahabat, menjauhi segala perkara bidah. Menjauhi segala perkara bidah. Ini perintah Rasul dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak mau mentaati Rasul dalam perkara ini, maka dia dianggap orang yang tidak mau masuk surga. Orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menganggap orang yang tidak mau mentaati beliau dalam sunnahnya dan mengikuti sunnah para sahabat, serta tidak mau menjauh perkara-perkara bid'ah ataupun perkara-perkara yang beliau telah melarangnya, maka dia dianggap durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini orang yang tidak mau masuk surga. Orang yang tidak mau masuk surga. Jalan menuju surga itu jelas ya. Ya kan? Jalan menuju surga jelas ya. Dan kita nak sampai ke surga, kita harus berqudwah kepada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah yang baik. Uswah yang baik di sini apa? Maksudnya adalah kita mau dapatkan keridhaan Allah, kita nak dapatkan cinta Allah, kita nak dapatkan kebahagiaan akhirat, surganya Allah tabaraka wa taala, kita nak dapatkan kebahagiaan dunia. Uswah yang baik ada di siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan menjadikan manusia sebagai ukuran kebahagiaan kita. Jangan. Pernah terjadi. Ada orang yang menjadikan ustadzah yang dia sudah gagal dalam menjalani hidup dan kehidupannya, dijadikan sebagai ukuran. Oh, mungkin saya bahagia kalau saya lepas begini dan begitu. Dijadikan ukuran sebagai ukuran kebaikan.
Saya katakan jangan jadikan sekali-kali, jangan jadikan kalian menjadikan manusia yang tidak dijamin, yang tidak ada rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ukuran kebahagiaan. Bahagia kita itu lihat kepada orang-orang yang telah bahagia. Siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qudwa kita siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nak bahagia, lihat kepada Rasul, bukan lihat kepada ustaz, bukan lihat kepada ustazah, bukan. Tapi lihat kepada siapa? Kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, para sahabat yang telah mempraktekkan, mengamalkan daripada sunnah Nabi SAW. Mereka udah bahagia. Mereka dapat rekomendasi. Lihat kepada mereka, bukan lihat kepada manusia biasa yang tidak ada jaminan surga. Ada sertifikat surga bagi dia? Tidak ada. Ada tazkiyah dari Allah buat dia? Tidak ada. Ada tazkiyah buat saya masuk surga? Belum tentu. Tapi kita berharap pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di sini menjadi ahlus syurga dan orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Tapi tentunya harus kita usaha kembali kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip beragama loh. Ini prinsip beragama. Ini prinsip beragama kita. Ukuran kita dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya para sahabiah, ketika sekali lagi saya katakan, sahabiah ukuran mereka jelas Al-Quran dan Sunnah. Sahabat sama, Al-Quran dan Sunnah. Sahabat sama. Jadi ini prinsip. Dalil banyak sekali. Jangan ada pilihan yang ketiga. Jangan ada pilihan yang ketiga. Jangan. Jangan bilang, tapi ustazah itu begini. Jangan. Jangan bilang, tapi ustaz itu begini. Tidak boleh ada ucapan seperti ini ketika sudah dihadapkan dalil Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Tidak boleh. Ini termasuk kategori durhaka kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini durhaka kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Maka waman asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepada aku, maka dia dianggap sudah tidak mau masuk surga. Dia tidak mau masuk surga. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, "Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah." Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Kitabullah. Ha? Kemudian wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan dalam perkara dini muhdatsatun, perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang baik. Kata kullu di sini dia tidak bermakna sebagian dan sebagian baik, sebagian buruk, tidak. Tapi kata kullu di sini menunjukkan ada watu syumul wal umum, yaitu dia bentuk kata yang menunjukkan kepada keumuman, ya, dan keseluruhan. Tidak ada sebagian, tidak ada sebagian. Ya, para ikhwah maupun para akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka di sini jelas Rasul mengatakan apa? Kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadis, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, sebaik-baik petunjuk keluar dari lisan yang mulia, lisan yang berbicara bukan dari hawa nafsu, tapi keluar dari lisan yang jujur, shadiqul masduq, jujur, benar, lagi dibenarkan daripada langit. Wa may yantiqu 'anil hawa, dan tidak berbicara daripada hawa nafsu. Sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan kita apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di atas pemahaman salafus salih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Bukhari. Begitu juga dalam Sahih Muslim juga dari Abis bin Rabi'ah. Dari Abis bin Rabi'ah. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya annahu jaa'a ilal hajari al-aswad. Bahwasanya Umar datang kepada Hajarul Aswad. Umar datang kepada Hajarul Aswad. Ya. Faqabbalahu, kemudian Umar mencium Hajarul Aswad. Faqal, Umar kemudian berkata, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'." Wahai Hajar Aswad, saya tahu
saya sadar betul. Saya sadar betul nih. Engkau adalah cuman sebuah batu. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberikan kemudaratan maupun kemanfaatan. Kata Umar radhiyallahu taala anhu. Walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuka, aku sekali-kali tidak akan menciummu. Coba. Ini sikap para sahabat tuh. Ittiba' kitab, ittiba' sunnah. Mengikuti Alkitab dan sunnah. Sikap para sahabat. Salafun salih. Manusia terbaik ketiga. Ya. Pada umat ini. Pada umat ini. Ya kan? Pertama apa? Tentunya semua yang pertama pada umat ini, yaitu pertama tentunya di sini Rasul. Abu Bakar, Umar. Tapi tentunya Rasul, para nabi semuanya, Abu Bakar, Umar. Manusia terbaik. Sikap mereka apa? Tunduk dan taat, melihat, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Bukan mencontoh kepada manusia biasa. Bukan mencontoh kepada, apalagi mencontoh kepada ustaz-ustazah yang tidak dijamin, atau mencontoh kepada syekh yang tidak dijamin syurga. Maka ukuran kita ini Alkitab dan Sunnah. Alkitab dan Sunnah. Sekali lagi, kebahagiaan kita, keberuntungan kita, kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat, maka ukurannya kembali kepada apa? Alkitab dan Sunnah. Ittiba, sebagaimana sebagaimana Umar radhiyallahu taala. Umar mengatakan apa? Walau la anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, menciummu, ma qabbaltuka, aku tidak akan menciummu. Artinya beragama ini kita lihat apa? Lihat kepada dalil. Makanya apa? Ilmu itu kita kan wajib menuntut ilmu. Dan ilmu yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua adalah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah. Yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Semua ini dibangun di atas dalil. Beragama kita ini dibangun di atas dalil. Beragama kita ini dibangun di atas dalil. Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah masuk waktu Isya, kita lanjut tanya jawab ba'da Isya. Baik, kita lanjut tanya jawab ba'da Isya ya. Jadi setelah Isya mungkin saya tambahkan, saya selesaikan hadis-hadis Nabi. Jadi nanti pertemuan berikutnya tinggal kita mengambil syarah lagi ya. Kita mengambil syarah daripada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya hafizahullahu taala, ya. Baik para ikhwah maupun para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.